Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang berbahagia, percobaan kali ini saya mengambil judul air menekan ke segala arah. Ya, jadi bagaimana kita ketahui bahwa ada beberapa sifat air, ya, diantaranya adalah air dapat melarutkan suatu zat dan juga air dapat menekan ke segala arah. Kali ini saya ingin mencoba mengadakan percobaan tentang air menekan ke segala arah. Alat-alatnya untuk membuktikan hal itu adalah yang pertama ini adalah air. Kemudian ada 2 botol, ya, sekaligus berjananya. Ini botol yang satu dan botol yang keduanya adalah ini. Jadi ada 2 botol, ada bejana tempat air, kemudian ini bejana yang besar. Bejana yang besar ini gunanya sebenarnya adalah untuk memberikan alas, ya, pada botol ini supaya airnya tidak lari kemana-mana, ya. Jadi diberikan alas yang besar ini supaya nanti kalau airnya keluar dari botol ini tidak lari kemana-mana. Itu yang bejana yang besar ini. Kemudian bagaimana proses percobaannya? Proses percobaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ini gelas yang pertama dulu akan saya coba untuk membuktikan bahwa air itu menekan ke segala arah. Caranya bagaimana? Caranya botol ini kita isi, ya, kita isi. Kemudian nanti ini ada isolasi yang warna kuning ini. Ini nanti akan saya buka. Airnya itu nanti akan bagaimana kalau isolasi ini saya buka. Ya, mari kita coba untuk botol yang pertama. Kemudian akan saya lepas isolasinya, ya. Nah, akan terjadi semacam itu. Nah, pertanyaannya sekarang, mengapa air keluar dari lubang-lubang kecil yang saya buat tadi? Mengapa air keluar dari lubang-lubang kecil yang saya buat tadi? Ya, ini jawabannya adalah sebagai bukti bahwa air itu menekan ke segala arah. Ya, termasuk menekan ke belakang, ke samping sana ini, ya, air tetap menekan ke sana. Cuma karena yang saya di lubang itu hanya yang di depan ini, maka air keluarnya ya dari depan ini yang saya beri lubang itu. Ya, di samping sana, di belakang sana itu tidak saya beri lubang sehingga airnya tidak menekannya tidak keluar. Sama-sama menekan, tetapi
yang di lubang ini airnya keluar menekannya, ya karena ada lubangnya. Tapi dinding botol yang tidak saya lubangi ya tetap ditekan oleh air, tapi karena tidak dilubangi maka airnya tidak keluar. Nah, ini pertanyaan kedua, mengapa ini ada 4 lubang, tetapi yang keluarnya itu lebih deras, itu adalah lubang yang paling bawah. Nah, ini pertanyaan. Kita coba lagi. Ya, kelihatan ya. Jadi yang paling cepat keluar airnya atau mancur lebih cepat atau lebih panjang itu adalah lubang yang paling bawah. Pertanyaannya mengapa? Karena air menekan lebih besar ke dalam, atau air ke dalamnya itu lebih besar tekanannya. Nah, sehingga lubang yang paling bawah itu keluarnya air lebih kencang. Nah, itu sudah membuktikan bahwa yang namanya air itu adalah menekan ke segala arah. Ada yang botol kedua yang bisa membuktikan lagi bahwa yang namanya air itu bisa menekan ke segala arah, yaitu ini lubangnya tidak dari bawah ke atas tapi melingkar, ya, melingkar lubangnya. Ya, ini adalah airnya, belum saya tambah. Nanti kalau saya tambah, airnya akan keluar juga, tapi melingkar sesuai dengan lubang yang saya buat. Nah, supaya lebih jelas lagi bahwa air itu menekan ke segala arah. Coba sekarang saya beri air supaya bisa keluar dari botol ini. Nah, sekarang keluarnya semacam itu. Nah, ini keluar dari sana, keluar dari sini, keluar dari sana, keluar. Jadi secara melingkar ini semua bagian dari botol yang saya lubangi itu airnya bisa keluar. Nah, ini menunjukkan bahwa air itu menekannya tidak hanya satu arah saja, tapi ke segala arah. Nah, inilah saudara-saudara percobaan masalah yang terkait dengan air menekan ke segala arah. Ya. Dan kalau kita mau melihat dalam kehidupan sehari-hari, air yang menekan ke segala arah ini ya bisa kita lihat pada tempat-tempat penampungan air. Ya, misalnya tower untuk menampung air, nah itu yang agak besar itu, yaitu air itu di dalam tower itu sebenarnya menekan ke segala arah, ya di dalam tower itu. Nah, sehingga kalau tower itu dilubangi dari arah mana saja, ya selama air itu berada di dalam tower itu, ya, maka air itu akan keluar karena menekan ke segala arah. Tempat yang lebih besar lagi yang dapat kita ketahui adalah masalah bendungan.
Ya, bendungan itu beberapa hektar itu diisi dengan air. Ya, itu juga akan menekan ke segala arah bendungan itu. Airnya itu menekannya tidak hanya satu arah, tapi ke seluruh area bendungan. Itu akan, kalau airnya di sana, air itu akan menekan ke seluruh bagian bendungan itu. Oleh karena itu, ketika ada berita bendungan jebol misalnya, atau tanggul jebol misalnya, tanggulnya jebol misalnya, ini airnya keluar begitu banyak. Ya, ini membuktikan bahwa air yang keluar begitu banyak dari bendungan itu membuktikan bahwa air itu menekan ke segala arah. Hanya karena jebolnya itu hanya satu arah mungkin, maka air yang keluar itu hanya ke arah itu. Tapi kalau airnya itu coba kalau jebolnya banyak, di pinggir-pinggir itu banyak jebol, ya pasti air itu hanya akan menekan ke segala penjuru yang ada di bendungan itu dan keluar sesuai dengan tempat yang jebol itu. Itulah saudara-saudara percobaan dan sedikit kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.